Ya. Halo. Pada kesempatan kali ini saya Aurelia Martinez Paloha dengan NPM 33240033 selaku moderator akan memandu presentasi dari kelompok 7 yang telah mempersiapkan materi tentang sistem pendidikan nasional. Namun sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Halo, perkenalkan nama saya Emilia Telik dengan NPM 33240037. Dan saya Evelinda Florida Bifel dengan NPM 33240035. Dan saya Dr. Satriani Penu dengan NPM 33240034. Dan saya Elfrida Mutinana dengan NPM 33240036. Dan saya Aplonia Inebere dengan NPM 33240032. Saya mengajak teman-teman untuk menyimak pembahasan ini dengan seksama. Selamat menyaksikan. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian sistem pendidikan nasional. Sistem pendidikan nasional merupakan keseluruhan komponen pendidikan Indonesia yang saling berkaitan untuk mencapai suatu tujuan dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia agar lebih beriman, bertakwa, berkarakter, dan berilmu. Selanjutnya, tujuan pendidikan nasional. Tujuan ini dibagi lagi dalam beberapa aspek, yaitu aspek pengetahuan. Aspek pengetahuan adalah untuk bisa membantu siswa menjadi pintar dan tahu banyak hal, seperti meningkatkan kemampuan membaca dan menulis, menguasai ilmu pengetahuan, berpikir kritis, dan mengerjakan masalah. Selanjutnya, yang kedua adalah aspek karakter. Aspek karakter adalah untuk membantu siswa menjadi orang yang baik, jujur, dan bertanggung jawab terhadap diri sendiri maupun terhadap orang lain. Terus yang ketiga, aspek keterampilan. Aspek keterampilan adalah untuk membantu siswa agar bisa menguasai berbagai keterampilan yang berguna dalam kehidupannya sehari-hari. Contohnya seperti bisa bekerja mandiri, artinya bisa bekerja sendiri, misalnya menyelesaikan tugas tanpa bergantung pada orang lain. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang struktur sistem pendidikan nasional. Struktur sistem pendidikan nasional mencakup 3 hal, yaitu yang pertama, pendidikan formal. Pendidikan formal adalah lembaga yang memiliki struktur yang jelas dan diakui oleh pemerintah. Yang kedua, lembaga pendidikan non-formal. Lembaga pendidikan non-formal adalah lembaga yang diselenggarakan di luar jalur non-formal tetapi tetap terstruktur yang bertujuan untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan peserta didik. Yang ketiga, lembaga pendidikan informal. Lembaga pendidikan informal berlangsung secara alami yang terjadi di lingkungan keluarga, masyarakat, dan tempat kerja. Di sini saya akan menjelaskan tentang peran lembaga pendidikan formal, informal, dan non-formal. Lembaga pendidikan formal, lembaga yang memiliki struktur yang jelas dan diakui oleh pemerintah. Peran lembaga pendidikan formal yang pertama, menyediakan pendidikan sistematis. Lembaga formal seperti SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi. Yang kedua, membangun landasan ilmu pengetahuan. Sekolah dan perguruan tinggi berperan dalam memberikan pengetahuan dasar dan pengembangan spesialisasi sesuai dengan minat dan bakat peserta didik. Yang ketiga, mengembangkan nilai sosial dan budaya. Melalui interaksi di lingkungan sekolah, peserta didik belajar untuk bersosialisasi, berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat, serta menghargai budaya. Yang kedua, peran lembaga pendidikan non-formal. Yang pertama, meningkatkan keterampilan praktis seperti kurvas, komputer, pelatihan kerja atau lembaga bimbingan fokus pada pengembangan keterampilan spesifik yang langsung diaplikasikan di dunia kerja. Yang kedua, memberikan kesepakatan belajar sepanjang hayat seperti menyediakan pendidikan bagi individu yang tidak terlibat dalam pendidikan formal, baik
karena usia, waktu atau situasi lainnya. Yang ketiga, mengakomodasikan kebutuhan khusus. Lembaga non-formal seringkali menyesuaikan program dengan kebutuhan individu atau kelompok, seperti pelatihan bagi warga desa, ibu rumah tangga, atau pekerja. Yang ketiga, peran lembaga pendidikan informal. Yang pertama, membangun dasar nilai dan moral. Pendidikan informal seperti yang diberikan oleh keluarga bertanggung jawab dalam menanamkan nilai, moral, etika, agama, serta keterampilan sosial dasar. Yang kedua, memberikan pengalaman hidup nyata. Pembelajaran melalui pengalaman hidup sehari-hari seperti interaksi sosial dalam komunitas pembelajaran dan keluarga memberikan pengetahuan praktis yang tidak selalu diperoleh dari lembaga formal atau non-formal. Yang ketiga, mendukung pendidikan formal dan informal. Pendidikan informal berperan sebagai pelengkap yang menguatkan apa yang dipelajari di lembaga sekolah, lembaga pelatihan, melalui penerapan langsung di kehidupannya. Baik, di sini saya akan menjelaskan 4 tantangan dalam kesenjangan implementasi sistem pendidikan nasional. Yang pertama itu kesenjangan kualitas pendidikan, yang kedua kurangnya kesejahteraan guru, yang ketiga kurangnya integrasi teknologi, dan yang terakhir itu kurikulum yang kurang fleksibel. Baik, kesenjangan kualitas pendidikan adalah perbedaan yang mutu dalam pendidikan yang diterima oleh individu atau kelompok masyarakat karena adanya ketidaksamaan dalam akses fasilitas sumber daya dan dukungan pendidikan. Contohnya seperti ekonomi keluarga yang tidak mampu untuk melanjutkan pendidikan karena kurangnya biaya. Yang kedua yaitu kurangnya kesejahteraan guru. Kurangnya kesejahteraan guru adalah kondisi di mana guru tidak dapat mendapatkan hak, fasilitas, dan dukungan yang memadai untuk memenuhi kebutuhan hidupnya secara layak, baik secara keuangan maupun non-keuangan. Contohnya seperti gaji rendah. Seorang guru honorer di sekolah dasar hanya mendapatkan gaji sebesar Rp500.000 per bulan dan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup dasar seperti makanan sehari-hari, tempat tinggal, dan transportasi. Yang ketiga itu kurangnya integrasi teknologi. Kurangnya integrasi teknologi adalah kondisi di mana teknologi yang tidak dimanfaatkan secara optimal dalam proses pembelajaran, pengelolaan pendidikan, atau administrasi sekolah. Contohnya seperti kurangnya perangkat teknologi. Di sekolah tertentu hanya ada 1 dan 2 komputer untuk digunakan oleh seluruh siswa, sehingga praktik belajar berbasis komputer tidak dapat dilakukan secara optimal. Yang terakhir itu kurikulum yang kurang fleksibel. Kurikulum yang kurang fleksibel adalah kurikulum yang tidak terlalu kaku dan penerapannya sehingga tidak mampu penyesuaian dengan kebutuhan siswa, perkembangan zaman, atau konteks lokal. Contohnya seperti fokus pada hasil ujian, kurikulum yang hanya mengutamakan pencapaian nilai ujian tanpa memperhatikan pembentukan karakter dan pengembangan keterampilan siswa. Jadi kesimpulannya adalah pendidikan nasional itu adalah cara Indonesia mengatur pendidikan supaya semua orang itu bisa belajar dengan baik, merata, dan sesuai dengan kebutuhan saya.